Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya dan salam sejahtera serta salam sehat dimanapun teman-teman berada ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik atau tema yang berbeda dari minggu yang kemarin. Kalau di minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian atau kemudian terminologi yang dipakai di dalam modifikasi perilaku, maka pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai karakteristik modifikasi perilaku. Baik, perlu diingat dan perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa fokus kepada dalam modifikasi perilaku ini adalah fokus kepada perilaku, gitu ya, fokus kepada perilaku dengan menggunakan prosedur pengubahan perilaku yang dirancang untuk merubah perilaku atau memodifikasi suatu perilaku, bukan merubah karakter atau bahkan sifat seseorang. Sekali lagi, modifikasi perilaku, karakteristik yang pertama, dia fokus kepada perilaku. Bukan ditujukan untuk memodifikasi atau merubah karakter ataupun sifat seseorang. Nah, perilaku yang dimodifikasi atau perilaku yang dirubah, dalam hal ini disebut sebagai target perilaku. Nah, target perilaku ini adalah perilaku yang berlebihan. Jadi itu ya, target perilakunya tidak semua perilaku yang ditampilkan oleh seseorang itu menjadi target dari modifikasi perilaku. Tapi target perilaku dalam hal modifikasi perilaku adalah perilaku yang berlebihan ataupun perilaku yang tidak atau belum atau kurang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam modifikasi perilaku, ketika perilaku itu targetnya adalah perilaku yang berlebihan, maka tujuan dari modifikasi perilakunya itu akan kemudian menurunkan. Ya. Namun ketika perilaku atau target perilaku itu adalah perilaku yang belum atau tidak atau kurang dimiliki oleh seseorang, maka tujuan dari modifikasi perilakunya nanti itu adalah tujuannya untuk meningkatkan atau untuk menaikkan ya perilaku yang tidak, belum atau kurang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, perilaku berlebihan di sini adalah segala sesuatu bentuk perilaku yang kemudian itu ditampilkan secara berlebihan. Salah satu contoh misalnya adalah hiperaktif. Nah, kemudian juga posesif dan overprotective. Artinya segala sesuatu perilaku yang dimunculkan, yang ditampilkan, yang sifatnya itu berlebihan. Sehingga nanti tujuannya adalah kemudian kita untuk menurunkan. Ketika satu perilaku itu belum dimiliki atau kurang dimiliki, maka tujuan dari modifikasi perilakunya adalah untuk meningkatkan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi karakteristik yang pertama fokus kepada perilaku. Lalu yang kedua itu adalah prosedurnya didasarkan kepada prinsip-prinsip behavioral. Kalau yang pertama tadi fokus kepada perilaku, nah yang kedua ini karakteristik modifikasi perilaku itu prosedurnya didasarkan kepada prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut ini. Ya. Modifikasi perilaku adalah penerapan prinsip-prinsip dasar yang awalnya dari satu penelitian eksperimental. Ya, artinya didapatkan karena kan kalau dia berbicara soal prinsip-prinsip atau satu sistem, dia berarti ada satu SOP-nya, ada satu langkah, ada satu tahapannya, gitu ya, tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, modifikasi perilaku ini adalah penerapan prinsip-prinsip dasar yang awalnya itu berasal dari satu penelitian eksperimental dengan hewan, gitu ya, dengan binatang yang dilakukan di satu laboratorium. Kalau teman-teman masih mengingat, itu yang dilakukan oleh Skinner, ya, eksperimental atau percobaan yang dilakukan oleh Skinner itu pada tahun 1938, di mana studi ilmiah tentang perilaku disebut analisis eksperimental perilaku atau analisis perilaku, gitu ya, yang kemudian eksperimen dari Skinner. Mungkin masih ingat ya, teman-teman masih mengingat tentang eksperimen yang dilakukan Skinner ini, di mana seekor tikus yang dimasukkan di dalam kandang dan kemudian di sana disediakan tombol, kemudian setelah tombol ada makanan. Nah, barangkali bisa teman-teman lihat dalam seperti berikut ini ya.
Nah, ini eksperimen Skinner. Eksperimen Skinner ini, kalau misalnya teman-teman bisa melihat di layar, bagaimana seekor tikus yang dimasukkan di sana, kemudian disediakan berbagai tools ya. Ada kemudian disediakan ada semacam berbentuk dispenser di sana, atau di situ disebut dengan pellet. Nah, pellet ini adalah sebenarnya butir-butir gitu ya, butir-butir makanan yang dimasukkan di dalam satu tube atau dispenser tubnya itu, kemudian ada speaker. Nah, ada sinyal lampu cahaya yang kemudian kalau misalnya tombol yang mana yang akan ketika ditekan misalnya berbunyi, atau yang warna yang mana yang kemudian yang muncul, dan ada suara ya. Kemudian di sana juga ada tuas ya, tuas atau pengungkit. Nah, di situ ada tulisannya lever itu tuas, lever itu tuas atau pengungkit ketika misalnya hewan yang dimasukkan di dalam box tersebut itu menekan atau menginjakan kakinya di bagian mana, nanti akan kemudian terdengar suara atau kemudian lampu nyala. Dan ketika misalnya seekor hewan ini menekan satu tuas, nah ketika misalnya itu berbunyi dan keluar makanan, kemudian dia mempelajari satu perilaku. Kalau misalnya saya menekan ini, maka berbunyi, dan kalau dia warnanya merah atau warnanya hijau, kalau merah ternyata nggak keluar makanan, meskipun ada suara. Tapi kalau hijau ternyata iya keluar makanan. Nah, itu dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang, sehingga seekor hewan tadi yang tikus yang dimasukkan ke dalam box tadi, kemudian dia mempelajari situasi. Bagaimana ketika dia menekan satu tuas atau pengungkit, kemudian dia mendapatkan respon, dia mendapatkan feedback. Nah, inilah kemudian fokus yang kedua tadi, berbicara soal penerapan dari prinsip-prinsip satu perilaku yang dipelajari. Ini karakteristik yang kedua, ya. Nah, karakteristik modifikasi perilaku yang ketiga adalah penekanannya kepada peristiwa-peristiwa dalam lingkungan. Nah, peristiwa-peristiwa di dalam lingkungan tadi ya penekanannya. Modifikasi perilaku, nah seperti ini. Modifikasi perilaku ini meliputi assessment dan pengubahan peristiwa-peristiwa lingkungan yang mempunyai hubungan fungsional dengan perilaku. Artinya, seseorang berperilaku itu tidak semata-mata hanya faktor internal dirinya sendiri, tetapi adalah sebagai satu bentuk feedback, ada satu bentuk respon terhadap peristiwa lingkungan yang terjadi di lingkungan seseorang. Nah, sehingga tadi modifikasi perilaku itu meliputi juga assessment dan pengubahan atau memodifikasi peristiwa-peristiwa lingkungan yang mempunyai hubungan fungsional dengan perilaku. Sehingga lingkungan juga ini menjadi salah satu fokus dalam modifikasi perilaku. Itu yang karakteristik yang ketiga. Lalu yang keempat, bahwa treatment atau intervensi itu dilakukan oleh orang di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Nah, modifikasi perilaku ini akan jauh lebih efektif apabila dikembangkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan individu yang perilakunya menjadi target perubahan atau target modifikasi. Seperti misalnya guru. Artinya kalau kita ingin memodifikasi perilaku dari murid siswa kita dalam sebuah sekolah atau ruangan kelas, atau misalnya mahasiswa, maka modifikasi perilaku, treatmentnya akan menjadi jauh lebih efektif apabila dikembangkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan individu yang perilakunya menjadi target perubahan seperti tadi. Maka guru, dosen, orang tua atau orang lain itu kemudian dilatih tentang modifikasi perilaku, karena inilah kemudian nanti menjadi orang-orang yang kemudian menjadi mitra dalam melakukan modifikasi perilaku tersebut. Mengapa? Karena para orang-orang yang berada di lingkungan individu yang menjadi target perilaku tersebut yang kemudian intens dan bahkan mungkin 24 jam bisa bersama-sama dengan individu atau seseorang yang menjadi target perubahan atau modifikasi perilaku tersebut. Nah, itu yang keempat, sehingga ini akan jauh lebih efektif apabila dikembangkan oleh orang-orang yang berada di lingkungannya atau significant others-nya, ya. Nah, kemudian yang kelima,
pengukuran perubahan perilaku ini menjadi karakteristik dalam modifikasi perilaku. Selain kemudian kita lebih melibatkan mediator, orang-orang yang berada di lingkungan individu atau seseorang tersebut, maka pengukuran perubahan perilaku ini juga menjadi penting. Nah, melakukan pengukuran sebelum dan sesudah, sehingga dalam kita melakukan satu teknik modifikasi perilaku ini juga adalah sesuatu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita melakukan satu pengukuran sebelum dilakukan treatment, seperti apa bentuk perilaku tersebut, dan sesudah dilakukan modifikasi perilaku, seperti apa kemudian perilaku itu, ya. Nah, sehingga melakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dilakukan untuk melihat perubahan perilaku yang diharapkan. Dan di sini diperlukan assessment. Ya, assessment terus dilakukan setelah intervensi untuk melihat apakah perubahan perilaku yang sudah terjadi itu tetap terjaga. Ya, artinya modifikasi perilakunya tadi atau perubahan perilakunya tadi, kalau misalnya dia yang sifatnya adalah sifatnya itu kita untuk menurunkan, artinya apakah ada penurunan setelah kita lakukan sebelum dan sesudah, itu kemudian diukur. Dan setelah kemudian perilaku yang belum dimiliki, apakah itu meningkat, ya. Kalau misalnya perilaku itu sudah artinya sudah terjaga dengan baik, memang modifikasi perilaku tetap dilakukan untuk kemudian dia establish, jadi dia tetap terjaga, ya. Nah, mengabaikan dalam karakteristik modifikasi perilaku, ya, mengabaikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai penyebab perilaku. Jadi kita kemudian ingin juga melihat bahwa penekanan pengubahan perilaku kepada peristiwa-peristiwa lingkungan saat ini yang menjadi penyebab perilaku sebagai dasar pemilihan intervensi modifikasi perilaku yang tepat. Sehingga meskipun mungkin nanti bahwa ada satu juga pendekatan atau satu pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu apa yang terjadi saat ini adalah pengaruh dari masa lalu, ya. Nah, namun khusus untuk kemudian modifikasi perilaku ini mengabaikan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai penyebab perilaku yang saat ini, ya. Sehingga penekanannya pengubahan perilaku kepada peristiwa-peristiwa lingkungan yang saat ini menjadi penyebab perilaku tersebut sebagai dasarnya nanti untuk kita memilih intervensi modifikasi perilaku apa yang tepat untuk kita terapkan kepada satu kasus atau satu peristiwa tertentu. Nah, berikutnya adalah menolak hipotesis yang mendasari penyebab perilaku. Nah, ini dalam karakteristik tentang perilaku tadi, ya. Nah, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Skinner, menjelaskan bahwa dugaan terhadap penyebab yang mendasari perilaku tidak pernah dapat diukur atau dimanipulasi untuk menunjukkan hubungan fungsional perilaku. Ya, jadi di sini ingin menjelaskan bahwa dugaan terhadap penyebab yang mendasari perilaku tidak pernah dapat diukur atau dimanipulasi untuk menunjukkan hubungan fungsional perilaku. Nah, ini hal-hal atau poin-poin penting terkait dengan karakteristik modifikasi perilaku. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi tujuan dari modifikasi perilaku ini? Nah, seperti yang tadi di awal saya sudah coba menyinggung sedikit, yaitu untuk menaikkan, kemudian untuk menurunkan, gitu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan dari modifikasi perilaku ini? Yang pertama adalah untuk membentuk dan meningkatkan perilaku yang kurang dimiliki individu atau seseorang, agar yang bersangkutan memiliki perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya, gitu ya. Atau ini disebut dengan behavior deficiencies, ya. Jadi itu yang pertama, tujuan yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengurangi perilaku yang berlebihan. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya dia berlebihan atau hiperaktif dan lain sebagainya, overprotective, yang tadi contohnya saya ambil beberapa, gitu ya, atau posesif, ya. Nah, maka tujuan modifikasi perilakunya adalah mengurangi perilaku yang berlebihan tersebut atau disebut dengan behavioral excesses. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mengurangi atau menghentikan perilaku yang maladaptif. Kalau minggu sebelumnya kita juga menyinggung sedikit tentang maladaptif dan adaptif. Sehingga yang ketiga adalah mengurangi atau menghentikan perilaku yang maladaptif yang tidak dikehendaki
dan meningkatkan perilaku yang adaptif hingga optimal. Atau nanti di sini kemudian akan masuk ke dalam ranah yang disebut dengan aktualisasi diri. Bagaimana individu atau seseorang itu kemudian tujuannya tadi ya, untuk kemudian aktualisasi diri. Nah, dia bisa menyesuaikan, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan prososial di mana dia tinggal. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah memantapkan perilaku baru sebagai proses penguatan, ya, sebagai proses penguatan atas perilaku maladaptif yang diubah atau dimodifikasi sesuai dengan yang diharapkan, atau secara sederhananya mempertahankan, ya, mempertahankan perilaku baru yang sudah terbentuk, yang kalau tadinya dia adalah perilaku yang berlebihan atau tadinya dia perilaku yang kurang dimiliki dan sekarang kemudian sudah mencapai apa yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh lingkungannya. Maka tujuan yang keempat ini adalah memantapkan supaya ini terjaga dengan baik, jadi established gitu ya, dia tetap sesuai dengan yang diharapkan. Itu tujuan modifikasi perilaku, ya. Kita juga bisa melihat ini setting-setting atau bidang-bidang penerapan modifikasi perilaku ini sangat banyak sekali diterapkan di berbagai bidang, di berbagai setting gitu ya. Ada sekian banyak. Nah, tentunya kita bisa lihat ya, contoh misalnya di setting atau di bidang di kalau sekarang itu ya dengan disabilitas perkembangan gitu ya. Misalnya contohnya ada yang agresif, melukai diri, merusak, dan perlu diajarkan berbagai keterampilan-keterampilan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sehingga karena tadi di dalam bagian cat-cat perkembangan ini kemudian artinya mereka tidak memiliki atau kurang memiliki gitu ya, satu keterampilan yang diharapkan supaya kemudian dia bisa berfungsi, beradaptasi dengan baik sesuai dengan lingkungan prososial di mana dia tinggal, sehingga dia bisa berfungsi secara baik gitu ya. Kemudian juga di setting atau di bidang sakit mental gitu ya, setting institusi. Nah, ini biasanya mengajarkan life skill, keterampilan kerja dan perilaku sosial, menghilangkan perilaku agresif dan keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang pendidikan dan pendidikan khusus. Enggak, ini interaksi guru. Bagaimana kemudian siswa, murid-murid di dalam kelas itu dapat meningkatkan motivasi atau semangat belajarnya dengan metode pembelajaran dan yang efektif, yang baik, dan mengurangi perilaku yang bermasalah di dalam kelas. Jadi modifikasi perilaku ini banyak dipakai di berbagai bidang. Juga di bidang rehabilitasi sosial misalnya, proses membantu bagaimana orang agar dapat berfungsi normal kembali. Nah, ini di fungsi rehabilitasi. Juga di setting psikologi komunitas. Nah, gitu ya. Di psikologi komunitas itu juga contoh misalnya bagaimana merubah perilaku atau kemudian memberikan pemahaman kepada orang bagaimana supaya dia mengurangi penggunaan obat-obat terlarang atau ilegal, meningkatkan penggunaan misalnya kalau berkendara misalnya penggunaan helm, penggunaan seat belt ya, bagaimana kemudian memberikan informasi-informasi yang sifatnya ini terjadi adalah untuk mengubah, memodifikasi satu perilaku. Di setting bidang psikologi klinis juga ini terapi-terapi perilaku ini banyak diterapkan ya. Kemudian di pelayanan kemanusiaan atau di industri ataupun di perusahaan-perusahaan, bagaimana misalnya ini juga adalah memotivasi para pekerjanya untuk dapat meningkatkan produktivitas. Nah, gitu ya. Jadi juga berkaitan dengan kepuasan dalam para pekerjanya selama bekerja. Di bidang self management. Nah, bagaimana orang mengatur perilakunya sendiri supaya artinya yang bersangkutan dapat mengendalikan kebiasaan-kebiasaannya dan kemudian meningkatkan perilaku yang sehat. Jadi di self management, modifikasi perilaku juga banyak diterapkan. Nah, kemudian juga di bagian di manajemen pelayanan anak misalnya. Ini untuk mengatur perilaku anak-anak, apakah orang tua, guru, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya perilaku-perilaku bermasalah, pada banyak ya, misalnya apakah agresif, ada yang menggigit kuku, ada yang ngompol, ada yang membunyi-bunyikan ballpoint, dan lain sebagainya. Banyak perilaku-perilaku yang sifatnya mungkin sesuatu hal yang tidak disadari, tetapi itu kemudian juga bisa diintervensi dengan modifikasi perilaku. Nah, di bidang pencegahan, misalnya pelecehan seksual, keterlantaran, kecelakaan di rumah, terkait dengan penculikan,
bagaimana kemudian orang diajarkan tentang satu keterampilan atau bagaimana dia berperilaku ketika dalam situasi-situasi yang untuk menghindarkan dirinya dari satu situasi bermasalah. Lalu juga di lingkungan olahraga, di psikologi sport misalnya, itu juga digunakan, modifikasi perilaku ini digunakan meningkatkan kemampuan atlet selama latihan maupun pertandingan. Sehingga kalau kita lihat misalnya ya, kalau ada beberapa atlet misalnya sebelum bertanding misalnya mereka diberikan atau time out dulu, kemudian diberikan arahan untuk kemudian ada perilaku-perilaku yang kemudian diberikan arahan gitu ya. Ini untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian juga adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini untuk meningkatkan gaya hidup sehat biasanya ya. Dan khususnya misalnya dengan situasi kita saat ini juga ya, dengan pandemi COVID-19 ini, orang semua sebenarnya sedang menerapkan tentang modifikasi perilaku. Yang tadinya tidak memiliki atau bukan tidak ya, tapi kurang memiliki gitu ya. Yang sebenarnya kan sudah himbauan ini sudah sejak lama untuk kemudian perilaku hidup sehat. Namun dengan adanya pandemi sekarang, itu orang-orang kemudian mulai modifikasi perilaku itu secara masif. Orang kemudian mencuci tangan, menggunakan masker, lebih memperhatikan bagaimana menjaga jarak. Orang ini perilaku tadi yang berkaitan dengan kesehatan. Sehingga dengan situasi sekarang terjadi satu modifikasi perilaku yang masif. Nah, itu di bidang kesehatan ya. Nah, gerontologi ini di bidang lanjut usia juga. Bagaimana mengatur perilaku orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, melalui perawatan di rumah ataupun di fasilitas-fasilitas perawatan bagi lanjut usia. Nah, mengatasi menurunnya kemampuan fisik misalnya ya, menyesuaikan dengan lingkungan rumah. Nah, perawatan dan meningkatkan interaksi sosial. Nah, ini beberapa terkait dengan bidang-bidang atau setting-setting di mana modifikasi perilaku ini dapat diterapkan. Jadi sebenarnya bidangnya atau settingnya itu sangat luas. Nah, kemudian ini kita akan berbicara juga tentang PEKSOS atau pekerjaan sosial dan modifikasi perilaku. Namun saya tidak akan menjelaskan ini pada pertemuan saat ini. Namun ini menjadi tugas dari teman-teman untuk mendiskusikan, membahas ini menjadi satu diskusi yang menarik di antara teman-teman, mempelajari, memahami, lalu mengapa kita sebagai pekerja sosial ingin mempelajari modifikasi perilaku. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Jadi silakan teman-teman mempelajari ini, melakukan pembelajaran secara mandiri, membahas tentang pekerja sosial dan modifikasi perilaku. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja sosial dan apa relevansinya kita atau apa urgensinya seorang pekerja sosial perlu memahami dan mempelajari tentang modifikasi perilaku. Dan dikaitkan dengan tugas dari pekerja sosial itu. Jadi, mengapa seorang pekerja sosial perlu memahami, mempelajari tentang modifikasi perilaku, dan bukan hanya mengapa perlu dan relevansinya kira-kira apa dan apa yang bisa kita lakukan atau bentuk-bentuk seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang pekerja sosial dalam mengaplikasikan modifikasi perilaku. Nah, ini menjadi tugas teman-teman untuk minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Ini menjadi pembahasan awal kita di awal pertemuan nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan terima kasih, selamat belajar, dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.